surga, biarlah segala hormat, pujian, dan sembah kami kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk hadirat kasih dan kuasa-Mu yang selalu senantiasa menyertai dan kami rasakan di sepanjang musim hidup kami. Dan biarlah kiranya pada pagi hari ini Engkau kembali berbicara bagi kami. Oleh sebab itu berfirmanlah ya Bapa, karena setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran sabda firman-Mu. Roh Kudus, pengurapan yang sudah ada dalam setiap kehidupan kami masing-masing, biarlah pengurapan itu mengajar kami, sehingga kami ngerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami paham apa yang merupakan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga apa yang kami ngerti dan kami pahami, itulah yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berucap. Saudara yang percaya serta diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Silakan duduk, shalom. Ya, senang sekali bisa hadir di gereja untuk kembali membagikan berkat firman Tuhan. Apa kabar? Orang rohani. Ya, orang kalau tanya saya, Jack apa kabar? Saya akan katakan sesuai dengan firman, saya diberkati Tuhan. Apa kabar? Apa kabar? Jadi sesuai iman dan ucapanmu, engkau diberkati Tuhan. Amin. Oke, mari kita langsung saja melihat kepada firman Tuhan terambil dari Roma pasal 3 ayat 21, 22, dan 23. Roma pasal 3 ayat 21, 22, dan 23, demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. Tetapi sekarang, bukan dulu, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Kalau dahulu kebenaran Allah dinyatakan melalui hukum Taurat. Tidak ada satupun manusia yang sanggup mampu menggenapi hukum itu. Amin. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Selanjutnya, yaitu kebenaran karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar, menyimpan serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Semua orang telah berbuat dosa dan akibat dosa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Hal ini secara nyata terjadi di dalam hidup saya secara pribadi. Ya, saya dilahirkan dari keluarga papa mama Kristen. Lahir dari rahim seorang yang beragama Kristen. Dan singkat cerita, ayah saya meninggal di usia 36 tahun. Dan pada waktu itu usia saya pada waktu hanya 6 bulan saja. Dan ayah saya meninggalkan warisan cuman harta bersama dengan anak 7 kepada ibu saya. Ibu saya menjadi janda dengan anak 7. Saya yang paling kecil pada waktu itu berusia 6 bulan. Tidak mudah bagi seorang ibu untuk meneruskan kehidupan yang ada. Tetapi ya hidup itu harus dijalani. Akhirnya masalah lepas permasalahan menjadi bagian dalam keluarga kami. Dan secara khusus semua kami anak-anak besar dengan sendirinya. Nah, saya yang paling kecil itu tidak pernah kebagian sesuatu yang baik dari ayah saya. Orang berkata, ya harta lu gak habis deh 7 turunan. Ya, tapi saya keturunan yang ke-8. Jadi saya hidup bukan berdasarkan warisan keturunan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya lepas dari pengawasan. Saya bertumbuh dengan apa adanya. Keluarga kami mengalami kesulitan ekonomi, hidup jadi murad-marid, saudara. Anak-anak besar dengan sendirinya. Dan saya sebagai anak yang paling kecil lepas daripada pengawasan. Akhirnya masuk dalam satu pergaulan yang buruk. Alkitab gak pernah salah, 1 Korintus 15:33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hal itu bisa terjadi kenapa? Karena saya nggak punya cover. Saya nggak punya arahan. Saya nggak punya bimbingan. Saya tidak punya orang tua yang bisa mengarahkan saya. Dan akhirnya pergaulan yang buruklah menjadi bagian dalam hidup saya. Udah dosa asal tambah pergaulan yang buruk. Akhirnya lihat, ngerokok dari sejak usia 9 tahun.
Minum minuman keras dari sejak usia 11-12 tahun. Ya, pel-pel menghilangkan kesadaran dari sejak usia umur 13 tahun. Mengerti melakukan hubungan seksual dari sejak seharusnya belum bisa melakukan dan mengerti. Hal itu menjadi bagian dalam kehidupan saya. Selanjutnya apa yang terjadi? Saya menjadi seorang tindak perilaku kriminalitas. Melakukan hal-hal kejahatan. Jadi tukang jambret, saudara. Tapi saya percaya nggak ada ibu-ibu yang pernah saya jambret di sini kan? Aman, khotbah jalan terus. Akhirnya apalagi? Untuk itu akhirnya polisi perlu tangkap saya. Dan perlu dibuahi dengan 2 butir peluru di kaki dan di kepala saya. Di usia 17 tahun pada waktu tahun 78. Dan akhirnya tertangkaplah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandainya menyembunyikan kejahatan, akhirnya ketahuan juga. Sepandai-pandainya lari, akhirnya ketangkap juga. Haleluya. Amin. Akhirnya tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di usia 17 tahun. Yang sedang krisis identitas, yang mencari contoh figur dan teladan, masuk ke dalam penjara. Kira-kira ntar gedenya jadi apa dia? Bingung kan? Bingung. Bilang sama sebelahnya, tarik ikat pinggang supaya aman duduknya. Bingung kan? Secara fakta, gak mungkin dia punya masa depan yang cerah. Karena usia 17 tahun, ada di tempat yang sangat-sangat tidak mungkin untuk dia bisa menjadi baik. Tapi bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Sekarang jadi apa deh? Berikan tepuk tangan. Amin. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tidak lagi lain karena Allah yang kita sembah adalah kasih. Kasihnya begitu besar, artinya kasih yang tidak akan pernah mengalami perubahan dan tidak bisa dirubah dan tidak akan pernah berubah. He is love. Amin. Nah, di tengah situasi kondisi keadaan seperti itu, lihat, iblis boleh saja mereka-rekakan sesuatu yang jahat dalam hidup saya, tetapi lihat, sesuatu yang jahat itu bukan rekayasa Tuhan. Itu semua rekayasa yang jahat. Tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, dia sanggup mampu mengubahkannya menjadi yang terbaik buat dia tahu, buat orang yang akan mengasihi dia. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi dia. Nah, di tempat itu tuh untuk pertama sekali, ya saya dengar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Secara benar, secara jelas, karena disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Yang karena iman percayanya, dia pindah dari keyakinan yang lama, dia pindah kepada satu keyakinan yang baru karena Tuhan pilih dia. Dan untuk itu dia dimasukkan ke dalam penjara dan Tuhan tempatkan dia di sebelah kamar saya. Pada tahun 78. Dan dia lihat saya, dia punya ketertarikan secara rohani. Ya bayangin 63 tahunnya aja begini, kira-kira umur 17 tahun kayak apa ya gue? Sweet. Ya, karena dia merasa gak pantas nih anak ada di sini. Kenapa sih? Dia tanya, dia ngobrol, begitu saya cerita, yo ilah. Dia cuma bilang, Yesus Tuhan mengasihi kamu. Wah, gak ada yang pernah saya dengar. Yang saya tahu bahwa semua orang gak suka sama saya. Yang saya tahu bahwa saya adalah pelaku kejahatan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa mengasihi saya? Tapi dia bilang, Yesus mati buat kamu. Kalau bukan karena Yesus itu peluru yang nyangkut ke kepalamu itu cuman beda berapa inci, kalau dia lempeng kamu gak ada sekarang. Oh itu karena gue hebat, belatung nangka, digituin saya. Bukan karena kamu hebat, tapi karena Tuhanlah yang punya acara kepada kamu. Sehingga peluru itu gak masuk ke batok kepala dan dia geser sampai ke sini. Di luar batok, di dalam kulit. Begitu dengar nama Yesus hati saya. Ada sesuatu, tapi saya gak tahu. Dan setelah itu kehidupan berjalan terus. Apakah saya langsung bertobat? Enggak juga. Mau gak bertobat? Mau. Cuman gak ngerti jalannya. Di tengah ketidakmengertian saya, maka saya menjalani sesuatu yang saya ngerti. Yang merupakan sifat yang sesungguhnya bukan saya, tetapi yang ditempatkan di dalam hidup saya, sifat yang jahat itu. Terus setelah keluar dari penjara, kejahatan lepas kejahatan masih menjadi bagian dalam hidup saya. Tetapi sekarang ada kondisi situasi yang apa ya, yang kayaknya kalau habis melakukan kejahatan kok ada nyeselnya.
Kalau dulu kan enggak. Hahaha. 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 Habis melakukan kejahatan tuh rasanya bangga gitu. Gue banget gitu, hebat banget gitu. Tapi sekarang kok ada sesuatu kayaknya. Enggak lagi. Tapi saya enggak ngerti apa. Dan terus singkat cerita akhirnya lebih parah lagi saya menjadi seorang pecandu narkotika. 17 tahun terikat terbelenggu dengan narkotika. Di mana kenanya? Di dalam penjara juga. Dan keluar penjara lagi akhirnya saya menjadi pecandu narkotika yang begitu parahnya. Saya udah janji tadinya gak mau lagi merugikan orang lain. Tapi karena tuntutan untuk menggunakan narkotika, aduh saya melakukan lagi hal-hal yang jahat, yang menyakiti orang lain. Melakukan lagi penjambretan, pencurian, waduh hancur berantakan. Hidup saya jadi stres dan depresi. Semuanya itu hanya untuk sekedar mengkonsumsi narkotika dalam hidup saya. Wah. Begitu sangat amat jahatnya. Akhirnya saya menjadi pribadi yang bilang sama sebelahnya, sakit jiwa deh. Amin. Sakit jiwa. Stres, depresi, ketakutan, and very loneliness. Saya sendiri. Akhirnya gimana? Aduh, saya melakukan hal yang jahat dengan satu motivasi agar saya bisa dikurung dan saya tidak menggunakan narkotika. Tetapi lihat setelah itu apa yang terjadi selama 4 tahun 6 bulan saya divonis. Dan 4 tahun saya dikurung dalam penjara. Begitu keluar ya elah. Cuman setahun paling lama. Masa lalu tuh tarik saya lagi. Cuman karena nggak mau dibilang norak. Cuman karena nggak rela dibilang kampungan. Akhirnya begitu narkotika ditawarkan. Saya nggak bisa. Pertama saya nolak. Kedua kali saya nolak, ketiga kali dengan ancaman, udah kamu gak jadi lagi bagian kita. Ya ilah, cuman karena takut kehilangan teman. Akhirnya saya terima lagi, begitu terima lagi, aduh. Amin. Hati sedih tapi ujung-ujung ujab ajab. Waduh, ya ilah, kok jadi begini lagi. Mau kemana? Ibu saya yang selalu berdoa buat saya. Pada waktu itu apa yang terjadi, ibu saya dia anfal, terus saya bawa ke rumah sakit, terus 1 minggu kemudian di rumah sakit dia PSW, dia meninggal. Dan dari sejak saat itu saya nggak punya sesuatu sesiapapun juga di dalam hati saya. Biasa di tengah kondisi hal-hal yang menyedihkan, memilukan, kesendirian, itu saya selalu berseru mami. Padahal mami saya di mana, cuman jadi deket di hati saya. Tapi ini dia udah meninggal, nggak ada lagi tempat di mana saya berseru. Tapi kondisi begitu rusaknya, begitu hancurnya. Nah di tengah kondisi keadaan seperti itu saya dengar ada dokter yang bisa tolong saya. Nah saya cari dokter terbaik yang bisa mengatasi masalah saya. Kenapa yang terjadi? Ternyata dokter terbaik yang bisa mengatasi permasalahan saya adalah saya nggak promosi, tapi ini cerita. Dan dokternya katanya adanya di Jalan Kaji. Yaitu dokter Michael Barja. Saya nggak tahu masih ada atau udah almarhum dia. Saya datang ke situ. Saya bilang, dok tolong saya. Kenapa kamu? Saya gunakan narkotika. Waduh, dia sendiri kaget. Gua nggak bisa tolong lu. Maaf, dia dokter Asnawi. Apa? Asli Chinese Betawi. Jadi kalau emosinya lagi terkontrol, ayu. Begitu nggak terkontrol, lu gue ngomongnya. Dia bilang, waduh saya nggak bisa nih, tolong kamu. Nggak bisa sembuh? Dok tolonglah dok. Nggak bisa, saya coba tolong dulu pasien-pasien kayak kamu. Dia datang minta tolong-tolong. Begitu saya dikit dia kabur. Begitu kabur alat medis gue dibawa juga lagi. Jadi saya udah nggak mau lah ngerawat orang kayak kamu. Saya desak, saya paksa. Dia lihat saya serius, dia lihat saya mendesak, apa yang terjadi? Akhirnya, kok kamu siapa yang nganter? Nggak ada, gue datang sendiri dok. Duh, dia bingung lagi. Biasanya kayak lo begini diborgol diantar ke saya. Ini kamu datang sendiri? Iya. Dia bingung lagi. Dia tanya, biaya perawatan? Saya bawa uangnya dok. Saya tahu biaya perawatan waktu itu 50.000 satu hari. Saya bawa uang 500.000, ini dok untuk 10 hari dok. Dia kaget lagi. Duh. Akhirnya dia bilang, kamulah satu-satunya pasien yang saya bisa terima. Saya lihat kesungguhan kamu. Makanya saya buka, silakan. Kamu satu-satunya. Jangan brengsek ya, gitu.
Setor semua selesai. Saya masuk dong ke ruang perawatan. Begitu ke ruang perawatan, begitu masuk jerejeng. Ternyata orang-orangnya ampun deh. Ya kan dia ada yang jalan ke sono ke sini, mata melotot cuman bengong. Ternyata rumah sakitnya rumah sakit amin. Masih ngomong, mata melongo. Kaget lagi. Wah, pokoknya kacau. Gak pernah bersatu gerakannya, aneh semuanya. Saya berpikir, salah masuk gue. Begitu mau pikir, mau kembali, ada yang tadinya error, begitu lihat saya bisa sadar loh. Dia nanya lagi, bro, orang baru ya? Dia nanya, men. Dia tahu, hai orang baru ya? Iya. Oh, dia tanya, ada masalah apa? Gitu. Saya bilang, saya gunakan narkoba. Waduh, dia kaget. Jangan bro, berhenti. Ntar lu mati bro. Berhenti bro, berhenti. Udah habis ngomong gitu, saya bilang, dia nasihatin gue. Amin. Habis begitu, udah tuh. Begitu lihat depan saya lagi. Saya bilang, hey bro. Gak kenal lagi dia gue. Gitu loh. Wow. Itu yang membatalkan saya keluar. Itu yang menguatkan saya untuk terus bertahan di situ. Kenapa? Orang yang saya anggap sakit jiwa, dia bisa nasihatin gue. Berarti siapa yang lebih sakit jiwa? Dia atau gue? Amin. Berarti saya lebih sakit jiwa. Dia nasihatin. Wah, saya masuk dalam perawatan. Nah, oke, akhirnya saya bertahan. Nah, pada waktu toleransi ketagihan narkotika, itu kan sakitnya luar biasa. Bisa menghilangkan rasa sakit, nggak ada lagi lain kecuali mengkonsumsi lagi barang itu. Tapi kan saya udah nggak mau. Cuman sakitnya luar biasa. Nah, saya udah ada di rumah sakit. Semua bantuan medis, obat-obatan diberikan untuk menolong. Jangankan menyembuhkan. Untuk meringankan rasa sakitnya saja nggak nyampe, saudara. Karena saya pakai dosisnya di atas dosis yang diberikan. Nggak nyampe. Sakitnya semakin sakit. Wah. Tetapi untuk bertahan udah nggak kuat. Udah nggak ada upaya usaha dokter obat. Kayaknya nggak bisa. Untuk keluar saya tahu saya nggak punya harapan. Pasti mati nih. Nah kalau mati kemana? Kemana? Ke neraka lah. Udah pas hidup gue di neraka di sekarang ini, haleluya. Betul? Nggak mungkin hidup kayak neraka mati masuk surga. Bilang mas sebelahnya error loh, haleluya. Hidup udah neraka mau masuk surga, nggak bisa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, neraka hidupnya. Nah, mengalami ketakutan yang luar biasa. Di tengah kondisi itu tuh mau bertahan nggak kuat, gak sakit. Mau keluar juga, ya gue mati kakak. Wah, mau teriak ke mami udah meninggal. Mau teriak ke kakak-kakak, aduh kakak-kakak udah bosen, haleluya. Udah mendingan lu mati aja baru datang hubungin gue katanya. Udah gak ada. Udah gak ada satupun yang bisa diharapkan. Mau ke setan juga, setan bilang gue gak ikut-ikut, katanya begitu. Setan aja udah gak mau pakai model kayak begini. Setan tuh orang kalau terlalu jahat dia juga gak mau disaingin. Amin. Tapi kalau you setengah jahat dia pakai terus hidup lu. Bilang sama sebelahnya, kalau mau baik-baik, kalau mau jahat-jahat, haleluya. Cuman karena kamu udah datang ibadah, maka kamu gak punya pilihan lain. Kamu akan jadi orang benar. Amin. Tepuk tangan kalau amin. Nah. Akhirnya apa yang terjadi? Di tengah kondisi keadaan seperti itu. Saya ketembak polisi itu sakit loh. Gak percaya. Ditembak. Kena peluru tuh di kepala sama di kaki, itu sakit. Pernah tertusuk berantem, memang gak ada tampang jagoan. Kalah lagi dikeroyokin. Ditusuk badannya 11 lubang, 2500 cc, darahnya tercurah. Sakit, saudara.
Masuk penjara itu dari diurusin, di setengah urus sampai nggak diurus tuh bertahun-tahun tuh. Hidup dalam kesepian, sakit. Saudara. Bukan cuman itu, kejahatan yang termanifestasi dalam hidup saya, sakit saudara. Tapi kali itu, semua kesakitan itu numplek jadi satu saudara. Wow, mau kemana? Bersyukur kepada Allah. Setiap firman yang keluar dari mulutnya gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Bahwa saya pernah mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah yang mengasihi kamu. Wow. Amin. Bukan rekayasa di luar keinginan saya. Dalam kondisi keadaan seperti itu. Saya bisa turun dari tempat tidur. Dan saya berlutut dengan hati yang remuk. Dengan hati yang hancur. Dan saya datang kepada dia. Saya nggak bilang, Tuhan, bebasin aku dari narkotika. Tuhan, bebasin aku dari kemiskinan. Tuhan, berikan kesembuhan kepadaku. Enggak. Roh Kudus tuntun saya untuk, Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Ampun Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, jadiin aku orang baik Tuhan. Jadiin aku orang baik Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan yang aku sembah di dalam Yesus. Engkau Tuhan yang aku sembah di dalam Yesus. Aku panggil Engkau Bapa. Tolong aku Tuhan. Dalam nama Yesus. Wow. Dia hadir saudara. Hadir. Dalam keadaan yang dosa, hancur, berantakan. Dia nggak tuntut saya melakukan dulu kebenaran itu. Dia tahu saya nggak bisa melakukan itu. Tapi dialah yang menggenapi hukum Taurat. Mati di atas kayu salib. Dia ampunin saya. Dia tebus saya. Dan saya datang dengan iman kepada dia. Hanya dialah yang aku perlukan. Dan apa yang terjadi begitu dia hadir. Wah. Kelegaan terjadi. Dia hadir dalam hidup saya. Peristiwa takkan pernah mungkin terlupakan. Hari pernikahan saya mungkin saya bisa lupa dengan istri saya. Tapi hari perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan gak akan pernah mungkin saya lupakan. Amin. Dia hadir pada waktu itu tahun 1995 bulan Agustus tanggal 1 pagi. Peralihan dari Juli mau ke Agustus tahun Yobel 50 tahun Indonesia merdeka, JKI dimerdekakan. Haleluya. Alamin perjumpaan secara pribadi. Heran tuh, masih ada rasa sakit, masih ada rasa kondisi-kondisi yang masih belum hilang karena masih ada dalam tubuh dan jiwa. Tetapi heran, rohnya ada dalam hidup saya tuh. Saya mempunyai satu kekuatan di dalam dia. Haleluya. Amin. Dan dia terus mengarahkan kehidupan saya untuk terus mempercayai dan beriman kepada dia. Kenapa? Karena dia sudah memindahkan saya dari lama menjadi baru. Dari identitas yang rusak sekarang sudah mempunyai identitas. Seharusnya itu yang menjadi identitas saya sebagai anak Tuhan. Haleluya. Amin. Dan roh Allah ada dalam hidup saya. Ada roh kehidupan di dalam kehidupan saya. Semua yang rusak, semua yang gak berarti dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Roh saya hidup dan selanjutnya apalagi jiwa saya semakin diperbarui dari sehari ke sehari. Tubuh saya deret. Racun terus, hidup gak tertib, zina, minum mabok, obat terlarang, narkotika, jahat, ringsek. Tapi begitu roh Tuhan masuk. Hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Amin. Selanjutnya apa? Jiwa saya diperbaharui. Dengan apa? Hati yang lapar dan haus membaca firman Tuhan. Amin.
Baca firman, bukan dibacain. Apalagi pakai AI ya sekarang. Cuman kita nggak bisa salin juga, mungkin AI lebih kudus lagi dari kita. Betul. Baca firman Tuhan, renungkan. Hati yang lapar dan haus sampai sekarang. Hati itu lapar dan haus akan firman. Amin. Baca, ngerti nggak ngerti baca. Perjanjian lama sampai perjanjian baru minimal setahun selesai. Dan itu tuh yang memperbaharui jiwa ini. Akhirnya apa? Roh dan jiwa itu selaras. Amin. Dan jiwa yang selaras dengan roh itu memerintahkan, punya kuasa kepada tubuh ini. Haleluya. Saya mengalami mujizat kesembuhan, kelepasan pada 29 tahun yang lalu di rumah sakit ketergantungan obat. Dan sekarang saya nggak perlu lagi kesembuhan mujizat. Enggak. Kenapa? Sekarang saya hidup dalam kesehatan ilahi. Haleluya. Amin. Amin. Karena sakit penyakit bukan dari Tuhan. Keterikatan bukan dari Tuhan. Sekarang kita sudah dilepaskan. Haleluya. Amin. Dan pelan tapi pasti. Tubuh yang reot. Sekarang lihat begitu balik cus. Ya, makanya tadi lagu pujian menarik. Gue nari banget tuh. Keren ya kan. Dulu di disco ajab nari. Masa di gereja gak berani nari. Bilang mas sebelah jangan sok jaim lalu. Haleluya. Amin. Nari. Keren. Apalagi lagunya tadi keren banget tuh. Udah pokoknya. Bini gue sampai lihat-lihat gue. Nah lihat-lihat gue ikutin aja. Haleluya. Amin. Dan sekarang berusia 63 tahun. Masih oke kan? Oke. Perlu obat lagi dalam hidup saya? Nggak ada. Hati yang gembira adalah obat. Saya hidup dalam dimensi roh dan jiwa. Kenapa? Karena sakit penyakit bukan dari Tuhan. Sekarang ada kuasa kehidupan, maka saya punya kuasa untuk menolak sakit penyakit. Amin. Dan setan gak bisa lagi jamah gue. Amin. Setan ada gak sih? Ada gak? Pernah lihat? Bilang mas sebelah jangan diada-adain. Halo. Ada gak setan? Ada? Ya jangan diada-adain. Kenapa? Udah jauh banget dia. Dulu waktu saya hidup di bawah, dia itu menguasai hidup saya. Tapi begitu saya sudah di sini. Amin. Dia gak bisa. Ada roh Tuhan dalam hidup kita. Ada jiwanya Tuhan dalam pemikiran kita. Sehingga yang jahat kita gak pernah kasih panggung lagi dalam kehidupan kita. Karena apa? Yang jahat itu menyakiti kita. Amin. Dikit-dikit gue lihat setan. Pertanyaan, kamu anak siapa? Amin. Kalau anak Tuhan pasti selalu lihatnya yang baik. Haleluya. Amin. Kalau ada Yesus maka kita juga bisa melihat sebagaimana Yesus melihat kita. Pelan tapi pasti lihat sekarang disehatkan kembali dengan cara yang mujizat. Ya sampai hari ini saksi saya nggak perlu obat tuh. Kenapa? Udah itu siapa yang bisa membatalkan kesembuhan itu 29 tahun lalu? Enggak ada. Siapa yang bisa membuat saya lagi berdosa? Enggak ada. Udah selesai. Dia udah tebus. Dia udah ampunin. Udah dibayar. Lunas harganya udah. Haleluya. Amin. Sehingga sekarang kita harus ngerti. Bahwa kita sekarang bukan lagi orang berdosa. Jangan angkat tangan. Siapa orang berdosa tempat ini? Awas angkat tangan. Ya. Ini boleh angkat tangan. Siapa orang benar di tempat ini? Nah, berikan tepuk tangan. Haleluya. Amin. Ya kasih ayatnya biar ngerti. Roma 5 ayat 1 coba lihat. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ya. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus
Kristus. Kita dibenarkan karena iman. Sebagaimana tadi saya datang kepada Tuhan, yang saya persembahkan kepada dia bukan masalah saya. Yang saya persembahkan kepada dia, iman saya kepada dia. Wah, hanya engkau yang aku perlu Tuhan. Aku perlu engkaunya, bukan kau menyelesaikan masalahku. Enggak. Bilang sama sebelahnya, sopan ya Tuhan. Aku perlunya Tuhannya. Nah kalau Tuhannya perlu, yang kita perlu, dan dia udah ada sama kita. Enggak ada lagi masalah yang akan berkuasa dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Masalah yang paling mengganggu kamu apa sih? Apa? Buat saya, semoga ini buat kamu. Berkat yang ngikutin terus tuh. Tuh bukan kancing gue. Tarik tuh. Berkat. Kadang-kadang ngeganggu aja lu. Amin. Belum paham. Masalah sakit penyakit bukan dari Tuhan. Kamu punya kuasa untuk berkata tidak. Amin. Ngomong oleh biru-biru Tuhan Yesus, tubuh saya sehat sembuh. Amin. Di surga ada sakit penyakit gak? Siapa yang punya surga? Tuhannya ada di mana sekarang? Di dalam kamu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mana lebih besar, Tuhan atau sakit penyakitmu? Tuhan. Ternyata siapa yang berkuasa? Kenapa itu bisa terjadi? Karena kamu izinkan itu. Harusnya itu jangan diizinkan dong. Tolak dong, punya kuasa dong. Tubuhku sehat, haleluya, amin. Ada darah Yesus yang mengalir di seluruh pembuluh darahku. Ada roh Tuhan yang punya kuasa. Saya sehat, umur saya genap, haleluya, amin. Jangan jatuh ini kehendak Tuhan, lu kurang hati-hati, haleluya. Amin. Dan setelah itu lihat, begitu dipulihkan selama 4 tahun saya renungkan baca firman Tuhan, gak pernah apa. Sampai hari ini setiap pagi saya memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk melayani saya. Melalui apa? Perenungan, pembacaan firman Tuhan, doa, pujian dan penyembahan. Sampai hari ini saudara. Amin. Siapa yang mau pakai saya? Orang selalu lihat masa lalu. Tapi Tuhan, dia gak pernah tertarik dengan masa lalu kita. Dia tertarik dengan kita hari ini. Dia punya antusias yang besar. Dia mau berjalan bersama dengan kita untuk waktu-waktu yang ke depan. Haleluya. Amin. Akhirnya bagaimana? Orang benar harus mendapatkan tempat penggembalaan. Anda harus digembalakan. Oleh sebab itu janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Harus ibadah. Kecuali Anda mempunyai permasalahan yang sulit untuk datang ibadah, it's okay. Tapi kalau enggak, ibadah. Haleluya. Amin. Karena dalam peribadahan Anda sedang dilayani oleh Tuhan itu sendiri. Selanjutnya apa yang terjadi? Akhirnya saya di dalam pengembalaan. Selama 4 tahun saya menerima tumpangan dan ditampung. Dan pada waktu tahun keempat baru tuh mulai Tuhan bilang siap-siap. Aku akan jadikan kau hambaku dan melayani pekerjaan Tuhan. Menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Wih keren nubuatannya. Faktanya ketemu gembala. Jack pelayanan. Oh puji Tuhan saya udah dengar surat Tuhan. Apa saya punya pelayanan? Angkatin alat dan sound system. Haleluya. Amin. Nubuatan jadi berkat bangsa bang. Tapi fakta awal angkat alat sound system. Jadi saya bongkar alat, pasang alat, bongkar alat, pasang alat 2,5 tahun. Ada satu ibadah begitu saya bawa alat ke situ. Koordinator bilang kita kumpul. Kenapa? Kita berdoa. Apa isi doanya? Kita berdoa biar alat-alat gereja nyampe ke gereja. Kenapa? Karena Jeki yang angkat. Kok saudara paham sih? Coba dicurigain. Ya sudah, itu pikiran dia. Enggak tuh, kita mah enggak ngaruh ya. Sorry deh ya, silakan aja lo disakiti oleh pikiran lo. Saya tidak akan pernah tersakiti. Kenapa? Karena sakit di atas segala sakit. Udah sakit banget sekali. Saya pernah alami. Haleluya. Amin. Pada waktu saya bergumul itu sakitnya luar biasa. Makanya sekarang Tuhan pakai dia jadi hamba Tuhan gak gampang-gampang sakit hati. Haleluya. Amin. Apalagi ketemu istri Batak, saya menado.
Wah, semua kaki dimakan, cuman kaki meja aja enggak. Haleluya. Betul. Jadi di antara kita tuh udah nggak ada tuh istilah sakit penyakit, nggak ada tuh. Kenapa? Udah kebal dengan rasa sakit. Haleluya. Amin. Dan mulai angkatin alat dan sound system setia 2,5 tahun. Dan akhirnya pelan tapi pasti Tuhan angkat, Tuhan angkat, Tuhan angkat. Semua area di dalam melayani. Dan akhirnya sampai hari ini pun melayani di gereja lokal di mana saya dari pertama. Sampai hari ini saya masih dalam tempat penggembalaannya. Nih selepas ini saya harus ke sana. Jadi ntar nih selesai habis saya khotbah, mohon pamit izin saya harus ke sana melayaninya lagi. Di Plaza Indonesia. Cielah, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Coba lihat, Tuhan itu He is love. Amin. Nah sekarang Tuhan minta kepada kita apa sih? Kamu sudah memenuhi undangan Tuhan. Kamu hadir, kamu sudah nyembah muji Dia. Kamu sudah doa. Sekarang apa yang kamu harap dari Tuhan? Apa yang bisa kamu persembahkan kepada Tuhan? Bukan cuma cien-cien malah kecil aja, jangan takut kalau soal cien. Lu kepret aja ntar juga balik, tenang. Kalau yang begitu lama amat aminnya, haleluya. Coba lihat yang namanya benih kalau ditabur tumbuh gak? Tumbuh, ada benih ditabur gak tumbuh? Terus waktu kamu tabur terus kamu tunggu, kamu liatin gitu kapan numbuhnya gitu? Enggak kan? Begitu tabur benih tinggalin aja tidur, ntar juga muncul dia, haleluya, amin. Dan kalau soal tabur-taburan uang, don't worry, be happy. Aduh, kita mah punya hati yang selalu murah hati, aduh, kepret. Saya suka ribut sama istri saya cuma karena masalah ngepret aja gitu langsung. Betul? Itu kalau dia, yang penting uang baru kalau dia. Saya kan yang penting nilainya. Saya pikir uang baru bagus gitu, uang baru dia tukar cepeceng jadi gocengan, baru katanya, haleluya. Nah kalau saya kan enggak usah tukar, dompet saya isinya merah dan biru. Amin. Apa maksudnya? Jangan begitu. Kenapa kalau lihat orang-orang cleaning service di WC kepret yang terbaik, haleluya. Amin. Amin. Lihat tuh ibu-ibu mau bersihin kosek-kosek WC, aduh buat gue Tuhan. Lihat orang susah dikit, makan belum loh? Sampai hari ini. Gak pernah berkekurangan. Amin. Bilang mas sebelahnya nabur lu. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Tuhan? Enggak, lu kurang ditambahin sama Tuhan. Untuk kepentingan siapa waktu kamu nabur? Untuk kepentingan kamu sendiri. Haleluya. Selama dunia masih ada, hukum menabur menuai itu pasti dikenapi. Lihat tetangga kita sebelah, dia punya sistem itu tuh. Tabur tuai, tabur tuai, tabur tuai. Karena filosofi itu, rohnya belum ada tuh. Betul? Kita udah ada roh Tuhan. Cuman miss-nya di situ, makanya miskin terus. Coba, kamu ada roh Tuhan. Genapi firman itu, tabur kamu pasti tuai. Diberkati memberi daripada menerima. Amin. Walaupun pedas ngasihnya, kasih aja. Ntar lo makan juga nikmat pedasnya, haleluya. Amin. Loh, ini pola hidup, kamu udah berubah. Gimana caranya bisa memberkati orang, itu aja tuh. Amin. Dan Anda gak usah takut kehilangan berkat. Berkat Tuhan terus. Anak saya sekolah cuma sampai kelas 6 SD tuh. Anak saya sekarang perkuliahan. Gaya bener. Duitnya dari mana? Dari Tuhan. Saya punya gaji bulanan? Enggak tuh. Puji Tuhan dapat isi walaupun gak punya gaji bulanan. Yang penting gue deket lu terus. Haleluya. Amin. Amin. Karena dia tahu yang utama di hati saya Yesus, bukan dia. Dia tahu yang utama di hati saya Yesus, bukan dia yang utama di hati saya. Kalau dia yang utama di hati saya, gue buka cabang gue. Gak kuat ngadepinnya bro. Betul? Kan perempuan sama laki beda. Apalagi dia orang Batak, saya orang Manado. Tahu di mana? Di mana aku bikin? Lu gak bikin apa-apa dari tadi, nyari ribut aja lu. Iya kan? Di mana aku bikin, di mana aku taruh. Kalau kita kan di mana taruh letak, bikin melakukan sesuatu. Dari bahasa aja error. Betul? Gak nyambung. Tapi karena dia tahu yang utama di hati saya Yesus, maka dialah menjadi yang satu-satunya di dalam hidup saya. Sweet, berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Dan sekarang punya istri satu, haleluya, amin. Gak mungkin berubah karena udah ada Yesus, haleluya. Dia makanya kemana aja ikut ya. Itu.
punya anak 2 laki-laki, waduh perpaduan Manado dan Batak. Kita kalau lagi jalan di mall, iya tuh anakku dilirikin aja terus. Aduh. Puji Tuhan dia nggak pada ngelihat. Ya, mereka melayani juga sekarang punya pelayanan, mereka main musik, ya, mereka main gitar, ya talenta yang Tuhan berikan, dan aku dan sisi rumahku melayani pekerjaan Tuhan. Dari yang rusak, yang tidak punya arti apa-apa, sekarang bagaimana hidupku? Enggak ada lagi lain yang aku ingini, cuma satu, Tuhan, jadikanlah kehendak-Mu keinginanku di sepanjang aku hidup dalam dunia. Apa keinginan Tuhan? Jangkau jiwa-jiwa, jiwa-jiwa. Jadilah berkat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yuk saya selesai, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk karya-Mu yang agung dan ajaib dalam kehidupanku Tuhan. Dan hal ini juga hendaklah menjadi bagian setiap umat Tuhan di tempat ini. Agar semua kami datang beribadah, kami mempersembahkan iman kami kepadamu Tuhan. Fokus kami hanya Engkau Tuhan. Bukan lagi permasalahan. Karena kami tahu pada waktu kami mendapatkan Engkau, maka masalah itu pun akan hilang dengan sendirinya. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Jamah setiap umat-Mu di tempat ini. Kami semua perlu Engkau Tuhan. Kesembuhan menjadi bagian setiap orang percaya. Kemakmuran menjadi bagian setiap orang percaya. Tuhan melindungi dan menyertai Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.